Ya, makanya kenapa dinamakan Al-Kahfi, yang artinya adalah gua tempat berlindung. Bukan karena sekedar ada kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang tidur di gua. Karena kalau namanya surat dan di dalamnya banyak pembahasan, maka nama surat ini harus merangkai setiap pembahasan yang ada di surat Al-Kahfi. Dan ternyata memang Al-Kahfi artinya adalah gua. Dan gua adalah tempat untuk berlindung dari apa? Dari fitnah, dari ujian, dari kemungkinan-kemungkinan sesuatu yang madarat yang akan menimpa kita. Maka kita berlindung dari ya fitnah dalam masalah agama dan keyakinan ke dalam gua surat Al-Kahfi. Kita berlindung ya dari fitnah harta ya ke dalam ya gua surat Al-Kahfi. Kemudian kita berlindung dari fitnah ilmu juga sama. Ya ke gua Al-Kahfi, dan kita berlindung dari fitnah kekuasaan juga ya ke gua Al-Kahfi. Ya, maka 4 kisah yang ada di surat Al-Kahfi adalah fitnah yang besar ya di sekitar kehidupan kita. Makanya kenapa? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mensunahkan, memerintahkan bagi kita untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, jadi Al-Kahfi ini minimal kita baca sepekan sekali. Ya, khususnya di hari Jumat walaupun bisa lebih. Tapi minimal ya tadi kita baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, apa keutamaan surat Al-Kahfi yang dibaca di hari Jumat? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, di dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Sesungguhnya siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan diterangi baginya dengan cahaya ma bainal jum'atain, apa yang ada di antara 2 Jumat. Ya, kita baca surat Al-Kahfi dari Jumat. Ya, kemudian nanti kita baca surat Al-Kahfi dari Jumat. Terus kita baca lagi di hari Jumat. Maka setiap apa yang ada di antara 2 Jumat ini Allah berikan. Ya, cahaya Allah berikan. Sinar, sehingga dengan adanya cahaya kita sanggup melihat dengan sangat jelas. Ya, kita sanggup melihat dengan sangat jelas. Makanya seakan ketika kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung ke dalam gua Al-Kahfi untuk menghadapi fitnah-fitnah yang besar ya di dalam kehidupan kita, maka kita sudah terlatih ketika menghadapi fitnah-fitnah yang lain ya untuk bisa selamat, dan seakan kita punya cahaya yang ketika kita melihat itu ya dengan sangat jelas kita bisa melihat fitnah-fitnah itu, kemudian bisa menghindarinya. Tapi belajarnya dari mana? Ya dari 4 kisah besar yang ada di surat Al-Kahfi yang minimal ya tiap hari Jumat kita baca agar ya semakin sensitif alarm yang ada dalam diri kita, sehingga mudah bagi kita ya untuk menghindari fitnah-fitnah itu. Ya, sehingga mudah bagi kita untuk menghindari fitnah-fitnah itu. Makanya manusia Allah berikan akal. Ya, manusia itu Allah berikan akal. Tidak banyak makhluk yang Allah berikan akal. Ya, tidak banyak makhluk yang Allah berikan akal. Paling tidak hanya 3 makhluk. Manusia, jin, dan malaikat. Ya, 3 makhluk ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal. Dan manusia dengan akal yang luar biasa. Ya, tetap tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan sangat maksimal ya manakala tidak dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama membuat perumpamaan kalau akal itu ibarat mata. Dan mata belum akan bisa melihat dengan sangat jelas ya manakala tidak ada cahaya. Nah, makanya Allah anugerahkan kepada kita akal, Allah berikan cahaya wahyu ya untuk kita. Nah, minimal tadi 1 surat kita baca, yang dalam hal ini adalah surat Al-Kahfi, maka seakan kita sanggup melihat gambaran jalan hidup kita itu dengan sangat terang. Ya, kita sanggup terhindar dari satu fitnah ke fitnah yang lain, manakala kita pahami setiap fitnah yang ada di dalam kisah-kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Ya, jadi ini panduan yang luar biasa. Kemudian surat Al-Kahfi dengan fitnah terbesar. Ya, jadi kalau tiap hari Jumat kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surat Al-Kahfi, untuk mendadaburi, mendalami sehingga kita sanggup untuk terhindar dari fitnah-fitnah yang lain, maka insya Allah nanti di akhir zaman ya ketika muncul fitnah terbesar yaitu Dajjal, kita pun akan terhindar ya ketika kita sering
berlindung ke dalam Gua Al-Kahfi dengan mempelajari kisah-kisah yang ada di dalamnya agar kita terhindar dari fitnah-fitnah itu. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafidha ashra ayatin min awali suratil kahfi, usima minad dajjal." Siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Ya, dan di redaksi yang lain dikatakan, "Man hafidha ashra ayatin min akhir suratil kahfi, usima minad dajjal." Siapa yang hafal 10 ayat dari akhir surat Al-Kahfi maka akan dijaga dari fitnah dajjal. Dan ada redaksi yang lain yang menyebutkan siapa yang hafal 10 ayat dari Al-Kahfi ya secara mutlak usima minad dajjal. Ya dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Ya kalau sampai hafal berarti memang sering membaca, sering mengulang, sering mentadabburi. Makanya kalau kita sudah bisa belajar dari 4 fitnah terbesar dalam kehidupan kita, ya maka insya Allah nanti ketika hadir fitnah yang paling besar, ya kita pun akan terhindar dan akan Allah jaga dari fitnah yang terbesar ini, yaitu fitnah dajjal. Nah makanya ya kenapa kemudian kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat, ya karena ternyata banyak pelajaran, banyak petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Maka dengan petunjuk yang Allah berikan, seolah akal kita ibarat mata yang mendapatkan cahaya yang sangat terang benderang, ya sehingga kita sanggup menjalani kehidupan kita dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Di antara keduanya, ya Allah berikan cahaya sehingga kita sanggup ya melewati ujian-ujian dan hadangan-hadangan fitnah yang ada di sekitar kita. Nah itu secara umum ya gambaran surat Al-Kahfi. Dan kenapa dinamakan Al-Kahfi, yang artinya adalah gua, karena gua adalah tempat berlindung, yang isinya surat Al-Kahfi adalah berlindung dari fitnah-fitnah yang besar yang ada di sekitar kita. Mulai dari kisah Ashabul Kahfi dengan fitnah dalam urusan agama, ada kisah Sahibul Jannatain fitnah ya dalam urusan harta, ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir fitnah dalam masalah ilmu, kemudian ada fitnah yang berkaitan dengan kekuasaan yang itu kita ambil ya dari kisah Dzulqarnain. Ya sehingga kalau kemudian sanggup terlatih dengan fitnah-fitnah yang besar itu, di akhir zaman ketika muncul fitnah terbesar yaitu fitnah dajjal, ya kita pun akan selamat, terlebih bagi mereka yang hafal 10 ayat, baik di awal surat Al-Kahfi atau di akhir surat Al-Kahfi atau ya surat Al-Kahfi secara